Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat pelakita.id, Pelakita Hub. Saya Kamarudin Aziz. Hari ini saya berada di kota Belopa, ibu kota Kabupaten Lu. Jadi saya bertemu teman lama. Ini berapa tahun kita bertemu, Om Kamil? Bukan 2004, 2005 kan gitu atau? Saya farmer program tuh. Oh iya. Saya berteman Om Kamil, kita alumni pertanian tahun 2009. Masuk 8, saya satu angkatan dari Unhas. Bukan sosok kita ya. Teknologi pertanian. Oh, sama kita Diandra. Senior ya. Satu. Bukan ilmu tanah dia kan? Bukan ya? Teknologi pertanian. Oke. Jadi nama beliau Kamil Andi Kuna, alumni jurusan teknologi pertanian Unhas, angkatan 89. Saya seangkatan. Beliau ini teman baik sama Andi Badarudin Andi Picunang. Sama lah teman-teman. Obu Badar, salam dari Belopa. Nah, Om Kamil, kan kita terakhir saya join itu Success Alliance Activoca LSM Amerika yang mengurusi kakao. Waktu itu saya sebagai farmer organization, kita sebagai file technician, teknisi lapangan. Nah, kita itu join di Activoca tahun berapa dan sampai kapan ya? Mulai tahun saya tahun 2000 mulai. 2000. Ya, Oke. 2000. Kemudian join sampai tahun 2005. 2000. Itu sudah ada teknisi lapangan itu? Iya, sudah. 2000 sudah join Activoca. Iya. Dan sampai 2006. 2005. Oh. Activoca. Selesai kuliah tahun berapa? Saya 95. Selesai kuliah tahun 95. Iya. Oke. Saya kerja di perusahaan di Kendari. Oh, Bukan lahan pabrik gula. oke. Kerja di pabrik gula. Terus join Activoca tahun 2000. Waktu itu ikut apply atau diajak teman atau gimana ya? Itu proses dari teman. Masih ada teman. Dia masukkan lamaran. Melamar. Oke, di Activoca. Yang diterima. Sebagai teknisian di dulu. Technician di Kabupaten Lu. Ada spesifik misalnya di kecamatan apa gitu? Dia pertama di kecamatan Pondrang. Pondrang. Oke. Pak siapa namanya lagi yang teman yang di kota itu yang PT dong? Pak Agus. Pak Agus Pak Agus Satria. Satria. Pak Zul. Yang Pak Baso, Pak Mutmainah. Oh, Baso Andi Parana. Mutmainah. Itu teman-teman tuh Pak Sahrir. Oke. Banyak alumni kan? Iya. Oke. Om Kamil ini kan selesai kuliah 2000. 89. 95 sama jadi terus join di Kendari pabrik gula terus join di Activoca. Nah, untuk teman-teman yang saya ingat bahwa proyek Activoca waktu itu Success Alliance adalah ini berkaitan dengan bagaimana melawan hama penggerek ya buah kakao sehingga ada sekolah lapang ya. Nah, waktu itu Om Kamil coba refresh dulu, kira-kira waktu itu tugasnya sebagai teknisi lapangan apa ya? Jadi kita ini sebagai teknisi lapangan, jadi itu memfasilitasi sekolah lapang dengan pengendalian sama penggeret kakao. Oke. Di mana untuk kelompok-kelompok tani itu mengadakan sekolah lapang sekitar 25 peserta. Kita sebagai ada pemandu petani, ada pemandu dari Hizbun, dan kami sebagai join sama pemerintah ya. Oke. Sebagai teknisi lapangan kita memfasilitasi kelas, tapi ada juga narasumbernya dari pemerintah. Oke. Sampai tahun 2000-an sekian itu tugasnya itu saja. Biasanya berkembang juga untuk berapa bidang petani, kemudian bagaimana tentang pemasaran, iya. Bagaimana ada ke sekolahnya, farmer, bagaimana bagaimana bisnis usaha tani. Oke. Ini yang Kamil santai aja ya. Oke ya. Jadi yang mulai dari memang kalau kita mau membudidaya kakao, memang mulai dari bibit ya. Bibit yang harus unggul. Bibit harus unggul. Ya,
bibit yang Di mana dapat bibit? digunakan. Kemudian kan sudah banyak ya bibit-bibit yang sudah di sertifikasi secara nasional. Oh, Iya. bibit kakao ada certified ya? Ya, sertifikasi. Siapa yang certified? Dari Kementerian. Kementerian Iya. Pertanian. Kemarin ada Sulawesi 1, Sulawesi 2, Sulawesi 1, Sulawesi 2 itu yang sudah certified. Sulawesi 2. Kemudian ada Oke. juga sekarang MCC 01. MCC 01, what is that? Itu apa? Klon Masamba Kakao Klon. Masamba kakao clone, berarti clone ya tadi. Oke. Itu authorized oleh kementerian. Iya. Oke. Terus Jadi ya dari bibit itu, nah, kan itu kan sudah dilepak jadi sudah banyak juga penangkar-penangkar yang menggunakan bibit unggul. seperti itu Iya. ya. Itu barangkali yang dimulai sehingga bisa kemudian teknis penanaman. Oke, yang kedua pemirsa, teknik Ya. penanaman. Ya. Bagaimana itu? Bagaimana tentang dari penggalian lubang. Penggalian lubang, Kemudian bagaimana tentang pemupukan, lain lagi ya. Itu penanaman itu apa? teknis penanaman. Misalnya kalau Ya. berapa dalam ke bawah, Ya. kalau sudah ada di polybag itu. Oke. Kemudian jarak tanamnya juga. Jarak tanam. Jarak tanam Ya. perhatikan ya. Jarak tanam juga berapa? 3x3. 3x3, maksudnya 3 meter. Iya. Oh, nggak boleh rapat. Iya. Oke. Itu yang tadi yang kemudian juga perlu juga ada yang namanya pelindung. Pelindung. Pelindung sementara kalau yang masih muda. Ya. Apakah pakai bara-bara atau pakai tanaman yang Tanaman bisa. sampingnya ya, Iya, seperti iya. ya. Oke. Itulah barangkali Yang sering Om Kamil Iya. yang dijual misalnya untuk benih atau bibit itu tingginya berapa dan usia berapa tahun, berapa bulan? Jadi kalau bibit dari kan sekarang bibit rata-rata disambung. Oh, Ya. oke, saya Ya. tahu. Oke. Jadi 3 bulan setelah jadi bibit Aha. itu sudah bisa disambung. Kemudian 2 bulan setelah disambung Oke. itu bisa di Oke. 2 bulan. Teman-teman, yang Ya. dimasukkan itu yang disebut MCC, kemudian Sulawesi 1, 2 itu clone ya? Iya. Oh, bukan biji kakaonya yang ditanam kemudian jadi. Bukan. Oke. Dia penyambungan. Oke, yang itu tadi yang disebut ya. Oke, penanaman, bagaimana benih dan seterusnya, apalagi? Kemudian tadi itu bahwa jarak penggalian lubang, kemudian jarak tanam. Oke, 3 jarak meter. tanam, kemudian pemeliharaan. Pemeliharaan. Ya, terutama tentang Pemangkasan. Ya, Saya masih ingat pemangkasan. Iya. PSP. Itu ya. Panen sering. Ya, pemangkasan, Pemupukan. sanitasi, Apa? Sanitasi. Pemupukan. Iya. Panen sering juga nih. Iya. Saya masih ingat. Oke. Nah, itu perawatan tadi ya. Oke. Terus apa lagi yang lain? Ini tadi bahwa ya ini tadi mulai dari pemangkasan, kemudian sanitasi, pemupukan, ya. Kemudian barangkali juga akhirnya kita pengendalian hama. Pengendalian Ya. hama. Oke. Itulah barangkali yang harus jadi syarat untuk sudah kakao ini bisa bagus dia punya tumbuhnya dan sehat dan Ya. bisa. Kalau saya jadi petani kakao dengan mengadopsi itu mulai dari memilih bibit dan sampai di itu, potensi untuk terserang misalnya virus atau cocoa borer itu, PDK itu gimana? Jadi setelah itu rata-rata sekarang ini artinya yang berbudaya yang bagus, artinya dapat tentang hama-hama pun, kemudian sudah bisa karena ini ilmunya petani sudah menyebar sehingga dia sudah bisa mengendalikan hama PDK. Oke. Setelah kita untuk praktik budaya yang baik, praktik produk. Ya. Om Kamil, ada informasi nggak misalnya kalau Lu Utara atau Lu atau mungkin Polopo atau katakanlah Lu ya sekarang ya, itu ada berapa hektar sekarang yang memang diisi kakao, berisi kakao di tanah? Lu kemarin itu memang ada kemarin kendala karena untuk kakao dulu ini banyak ini ada alih fungsi.
Ya. Terutama yang berkaitan dengan sawah. Oke. Kakao itu sudah alih fungsi ya? Ada alih fungsi sedikit, terutama daerah yang ada pengairannya sehingga dari masyarakat kemarin itu kan kakao sudah pasti dong. Sekarang banyak pertanyaan. Tapi itu kan kalau harganya bagus kan ngapain? Ya, itu juga masalah harga juga. Kemudian sekarang harga berapa per kilo yang kering yang biasa yang rata-rata? Ya. Sekarang ini sekira 32 sampai 32.000 per kilo. Jadi yang kering ya. Yang kering. Itu sudah. Kemudian petani di sini juga petani dulu ini artinya petani yang belum menjamur kakaonya secara kering. Jadi dia satu hari misalnya sudah biasanya dijual. Ngumpul. Ini realitas ya. Jadi bahkan kemudian ada juga pembeli dari Mars, ada binaannya Mars itu dia membeli secara basah. Ada jadi sekarang perusahaan sudah membeli yang tidak lagi kering. Iya. Berarti kan harga juga bisa gitu. Iya, jadi kan dia. Jadi kan bisa dia compare kan kelayakannya. Tidak ada indikasi bahwa petani karena dia butuh uang banyak dia harus jual cepat. Nah, cuma compare ke harganya. Ada binaannya Mas memang untuk berarti kalau dibina kan ada good quality price ya. Oke. Ini yang kita hadapi ya di desa-desa lahan yang punya lahan perkebunan kakao bahwa banyak yang dikonversi lahannya itu sudah. Tapi ada gambaran tidak Om Kamil? Ini dulu pernah berapa, sekarang berapa? Ada gambaran? Dulu ada waktu kita itu berapa? 40.000 ya. 40. Dulu waktu di Adivoka 40.000 hektar. Itu pernah ditanami kakao ya. Sekarang kira-kira berapa? Sekarang tinggal 20 sampai 25.000. Teman-teman, jadi di Adivoka itu di awal tahun 2000 ada informasi kalau Om Kamil bilang ada kurang lebih 40.000 hektar itu ditanami kakao. Pernah ditanami kakao dan menjadi produktif. Tapi tahun ini itu sudah sangat jauh berkurang, hampir seperdua, 20.000 sampai 25.000 hektar ya yang masih ditanami. Sebagian besar itu dikonversi menjadi bisa permukiman, bisa juga sawah. Apalagi yang lain? Rata-rata sawah ya. Oke. Baik. Nah ini teman-teman sekalian, saya tertarik sebenarnya untuk mendalami. Minum dulu. Saya tertarik untuk mendalami sebenarnya jejaring pasarnya. Siapa-siapa yang terlibat di dalam, misalnya dari produser, dari petani, atau kemudian pengumpul, mungkin eksportir, atau mungkin juga perusahaan yang langsung atau apa. Nah, kita perlu tanya Om Kamil ini kan sebagai penyuluh nih, kan kalau penyuluh kan istilahnya itu hulu hilir perkebunan kakao ini menjadi dikuasai gitu. Nah, ada gambaran sedikit nggak? Gambaran sedikit ya. Oke. Iya. Ada informasi tidak di Luwu ini itu pembeli kakao itu siapa-siapa saja? Bisa disebutkan yang sempat diketahui oleh Pemda atau pemerintah bahwa ini pembeli kakao perusahaan ini? Ada tidak? Cuma yang ada di sini yang perusahaan yang dibeli itu dari PT Mars. Dulu FM kok? Iya. Oke. Mars di Basah. Masih di Noling itu ya? Oke. Beli basah. Ada beberapa pedagang kakao. Pengusaha kakao yang sudah lama. Terus afiliasinya ke eksportir atau dia sendiri yang mengekspor? Staf ke Makassar. Masih ke eksportir. Dia bisa barangnya ke Makassar. Dulu ada macam PT Olam, kemudian Kargil, itu gimana masih ada? Kayaknya belum ada lagi. Cuma Mars yang iya. Nah ini ya informasi yang saya dengar dari Om Kamil lah segitu. Tapi yang saya bayangkan adalah memang ada kesan bahwa para pembeli yang dulu ini besar-besar ini sudah tidak lagi eksis di sini ya. Bisa jadi karena memang kakao yang tidak banyak, bisa jadi juga memang kualitas atau apa. Nah Om Kamil, kalau misalnya meningkatkan kapasitas pembudidaya atau petani kakao atau pekebun kakao ini, sebenarnya yang kita sebut pengetahuan bercocok tanam kakao itu memang perlu ditingkatkan kah atau memang bagaimana ya? Apakah harus ada sesuatu yang ditingkatkan kapasitasnya supaya dia betul-betul tangguh gitu? Adakah yang perlu diberi masukan gitu? Iya, namanya juga petani. Iya. Kakao artinya
memang perlu ada proses pendampingan. Harus ada. Ya, pendampingan untuk budidaya, karena ini kan teknologi juga, ilmu teknologi juga berkembang. Memang harus informasi tentang jenis yang petani juga harus tersampaikan. Kemudian yang kedua masalah pendampingan untuk perlembagaannya, karena maksudnya kalau secara penyuluhan itu artinya bagusnya kalau ada kelompok. Kemudian juga di sini juga masih ada juga lembaga yang eksekusi pembina kakao perusahaan Berry Kalebo. Berry Kalebo sudah masih ada di sini dulu. Itu LSM atau pembeli? Ya, industri. Ya, pembeli juga nih. Pembeli industri kakao. Dia beli bijinya. Dia harus membeli biji kering. Cuma ada tenaga teknis juga di lapangan untuk membantu petani dalam meningkatkan kualitas. Sekarang masih ada nggak itu misalnya fermentasi warga kelompok itu saya tidak mau jual kakao kalau tidak pakai fermentasi? Ini masalahnya karena itu ya belum terlalu belum petani belum mau untuk fermentasi karena barangkali dari harga jualnya. Harga jualnya yang masih Oke. Sekarang harganya 30 sampai 32 ya. Nah, itu kering. Waktu kita dulu itu kan 2004 2005 berapa waktu? Masih kan? Iya, segitu juga. 20. Harga tertinggi setelah reformasi berapa? Yang pernah kita lihat dengar. Juga yang setelah ikan pernah booming ya sampai 100.000 per kilo pernah kan? Yang waktu krisis itu. Ya. Setelah itu sudah tidak pernah naik. 30 sekitar itu. Oke, pada saya 30-an ribu. Oke, teman-teman sekalian, tadi saya cuma mencoba mengorek sebenarnya pelaku-pelaku usaha ya. Ada berapa nama? Ada PT Mars, ada Berry Kalebo. Berry Kalebo di sini masih ada. Oke, ada dua yang disebutkan Om Kamil. Nah, Om Kamil ini untuk teman-teman, sebenarnya pemerintah untuk konteks misalnya budidaya atau bercocok tanam kakao ini ada juga programnya. APBD misalnya untuk bantu desa atau petani dalam bentuk apalah ya, ada kan? Kemarin itu kalau untuk Pemda jadi barangkali cuma sebatas untuk bantuan bibit. Iya. Masih begitu ya. Bibit, kemudian juga dari provinsi benih bibit juga. Yang tadi itu yang mungkin hasil sambutan itu. Iya. Kalau di lu ini ada tempat atau lokasi khusus yang memang menyiapkan benih atau apa? Iya, ada. Kemudian kemarin juga kami kerjasama dengan Berry Kalebo, ada beberapa pembibitan yang sudah diadakan di dulu. Oke. Pihak Berry ini yang menyiapkan tempatnya kemudian berhasil tentang pembibitan. Lahan sendiri atau kolaborasi dengan Pemda atau warga? Kelompok tani. Kelompok tani punya lahan. Iya, punya lahan. Okay. Terus Berry apa inputnya dia? Dia itu artinya semua itu dari pembibitan. Kemudian sumber dari biji sertifikasi, biji batang bawah. Kemudian dia carikan klon yang sudah tersertifikasi. Tadi itu ada MCC itu ya? Satu dua yang sudah sertifikasi oleh kementerian maksudnya kan? Oke, dan itu yang diikuti oleh Berry itu. Oke. Kemudian dia salurkan kepada kelompok-kelompok tani binaan daripada Oke. Yang paling sederhana kali ini mungkin ada beberapa penonton kita yang belum tahu ini. Kakao itu mulai dari tanam ukuran katakanlah yang mungkin tinggi segini untuk sampai panen itu bisa panen dan di ini berapa tahun? Kalau yang di samping tanam sekitar 1,5 sampai 2 tahun sudah berbuah. Bisa panen itu? Iya, sudah. Oke. Jadi tidak sampai 2 tahun ya bisa ya? Oke. Itu sambut samping. Yang sudah sambut pucuk. Sambut pucuk. Oke. Nah ini teman-teman sekalian, ada memang dan saya kira yang paling sering adalah sambut pucuk ya, untuk memastikan bahwa kualitas itu memang bisa terjamin. Dan tadi saya dengar ada 3 contoh ya, Sulawesi 1, Sulawesi 2, MCC sebagai hasil
riset dan kemudian menjadi klon yang telah disertifikasi oleh kementerian. Artinya itu dia valid, resmi gitu ya, dan memang bisa diandalkan. Om Kamil, ini tahun ini kan kita ya mungkin agak ini. Kita ini kan membayangkan kakao ke depan akan seperti apa? Apakah dia terus mengalami deklinasi atau ada semacam bounce back gitu ya? Ini untuk ini karena kan saya nggak tahu ya apakah ini krisis nanti ini, kalau ada krisis apakah bisa meningkatkan harga atau bisa jadi juga tidak ada harganya karena orang tidak mau beli lagi kan, tidak bisa dikirim. Yang kita baca saat ini seperti apa ya yang dihadapi industri kakao ini, yang kita lihat ini sebagai penyuluh. Masih prospektif kah? Iya. Kalau anaknya pandangan ke depan kakao kan, saya lihat ini kakao kan artinya dia untuk bahan eksportir. Oke. Sehingga dia untuk ke depan ini artinya kakao ini bisa untuk produknya bisa kemudian untuk bahan industri, untuk bahan makanan banyak tetap dibutuhkan. Kakao sudah jadi coklat itu ya, coklat apalagi dipakai untuk campuran kue atau untuk kosmetik juga bisa ya. Oke. Jadi banyaklah industri-industri yang bisa menggunakan kakao. Kalau kita bandingkan atensi pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau pusat dari tahun ke tahun ini, apakah dukungan itu dalam bentuk pembiayaan, multi program kah, peningkatan kapasitas itu begini atau dia begini? Ya, kita lihat ini ya, kita lihat. Artinya itu tadi bahwa tetap ada program-program seperti ini untuk kakao, cuma barangkali karena selesai anggaran kemarin. Iya, refocusing misalnya. Misalnya ada anggaran yang refocusing ya, sehingga ya artinya tetap tidak terlalu banyak yang kemudian yang kedua ini masalah ini karena memang kakao ini belum menjadi prioritas utama. Pangan yang diutamakan sehingga setiap anggaran itu tetap janganlah ke pangan dulu. Sehingga kurangnya akses untuk kemudian yang solusi dari pemerintah bahwa untuk pembiayaan kakao ini kan pemerintah sudah mengadakan menggelontorkan dana kur. Kur di bank ya. Asosiasinya saja ke petani yang belum terserap. Ya, karena petani ini bisa mengakses dana untuk pembiayaan tentang namanya budayanya kan bisa mengakses dana kur yang dengan modal yang rendah. Cuma petani itu tadi informasi tadi kemudian ada asosiasi sehingga dana kur ini belum dimanfaatkan dengan bagus. Kemarin di acara Pinrang Investment Forum itu saya dengar bahwa untuk kur yang 1 sampai berapa 20 atau berapa juta itu tidak ada bunga ya, cuma itu yang cuma 3% kayaknya. Lunak lah ya. Lunak sekali. Itu bisa didorong. Itu. Kita ingin bilang tidak diintensifkan sosialisasi atau memang warganya yang harus diyakinkan betul-betul untuk dia harus paham teknisnya, dia harus jaga, dia harus dampingi atau gimana? Ya, memang juga itu artinya tetap ada pendampingan. Itu disampaikan tapi kalau ada pendampingan tentang informasi-informasi itu artinya kan bahkan juga ya, dari pihak perusahaan BRI juga dia akses payment, dia juga mendampingi petani sebenarnya untuk akses payment. Tapi kalau perbankan kasih uang kan harusnya dia kawal juga uangnya tuh supaya berhasil kan. Kita sudah kasih uang tapi biarkan nanti dia bayar bunga tiap bulan. Ada juga asistensi toh. Oke, teman-teman sekalian, Om Kamil ada perlu disampaikan kira-kira ke depan ini apa yang menjadi tantangan bersama kita mengenai kakao untuk Sulawesi Selatan atau untuk Lu? Apa yang menjadi tantangan? Barangkali ini yang tantangannya ini bagaimana supaya pemerintah daerah supaya memperhatikan kakao ini tentang pertama tentang alih fungsi lahan. Alih fungsi lahan ya yang marak ya. Bisa di padahal sudah ada sebenarnya perda tentang lahan berkelanjutan tapi ini belum selesai ke bawah. Di Perda Lu. Ada perda yang memastikan bahwa ada proteksi untuk lahan supaya berkelanjutan. Oke. Perlu barangkali karena kemudian yang kedua mengenai perlu juga lembaga-lembaga pemerhati kakao supaya gimana
menjaga atau tentang kakao yang sudah masuk ke sini, apakah dari proses benih, bibit, kemudian budidaya, teknologi, gimana tentang praktek perkebunan yang bagus, kemudian bagaimana tentang pasca panen atau pengolahan kakao, kemudian untuk gimana supaya kakao ini bisa berkelanjutan, barangkali hal-hal yang perlu semua stakeholder kakao bisa turun bersama untuk memperbaiki kakao di Senjalan. Iya, menarik Om Boy. Jadi misalnya kita ini agak sedikit biar masuk kamera. Oke, jadi saya menggelup tadi, kira-kira atau menurut pengetahuan Om Kamil saat ini di Luwu ini ada berapa pembudidaya atau yang petani kakao kita di Luwu ini? Ada berapa orang? Jadi secara artinya secara detail saya mungkin tidak ya, estimasi aja. Estimasi bahwa setiap saja yang binaan daripada ada program Redsi di sini di binaan apa? Binaan program Redsi. Redsi, oh iya tahu Redsi ya. Itu setiap desa itu membina tinggal 2 kelompok petani kakao. Dua. Oke. Ya, setiap kelompok 2, setiap desa 2, sedangkan ada 18 desa yang anggaplah satu desa itu ada 2 kelompok. Kemudian ada 200, ada sekitar 150 desa, jadi ada sekitar 200 kelompok tani. 200 kelompok tani, kalau satu kelompok itu 25 berarti 405.000. Iya. Iya. 20 kelompok sampai 200 kelompok. 25 orang. Iya, berarti 50.000. Banyak sih, Pak. Penyuluh apa tuh? Sobat Petani. Ini program kementerian. Iya. Oh, kontraknya sampai kapan? Iya. Dikontrak atau gimana nih? Ada kontrak? Enggak, cuma ini pembagian dari kementerian ini. Menteri. Tapi kita masih atas nama Pemda. Hah? Apa gimana? Kami dari untuk PPL masih di bawah Pemda. Itu penyuluh pertanian. Inilah juga yang jadi artinya ke depan bahwa banyak teman-teman di daerah bagaimana supaya penyuluh pertanian ini bisa langsung jalan ke pusat. Bisa langsung ke karena menurut otoritas kita begitu ya, bahkan juga baru juga Pak Mentang sudah ada lampu hijau bahwa penyuluh ini akan ditarik ke pusat. Itu cuma perlu proses. Kalau kami sudah ada juga kami karena memang kemarin itu kami kendalanya kami ada undang-undang otonomi daerah. Penyuluh pertanian masih di daerah. Penyuluh perikanan kemarin kan sudah di pusat, ya. Perikanan, kemudian BRSDM kemudian masuk di BRIN lagi macam-macam ya. Ada yang penyuluh kehutanan jadi provinsi. Jadi memang kami yang tinggal pertanian yang di harus didorong. Oke. Teman-teman sekalian, itu yang saya bisa share untuk kita semua berkaitan dengan pengalaman Om Kamil sebagai praktisi atau sebagai profesional untuk sektor perkebunan kakao, ya. Oke. Mudah-mudahan menginspirasi kita. Yang kami ingin sampaikan sebenarnya bahwa kakao ini merupakan pilar ekonomi nasional, sehingga perlu atensi, perlu dukungan semua pihak untuk memaksimalkan fungsi lahan, ya, yang bisa meningkatkan pendapatan petani kakao kita. Karena kalau petaninya produksi dengan komunitas kakao yang baik, itu artinya ada devisa untuk negara, bisa diekspor dan kesejahteraan bisa meningkat. Ada lagi yang mau disampaikan sebelum ini? Jadi kemudian memang ada yang juga dulu pengalaman lapangan bahwa kakao ini memang tidak bisa berdiri sendiri dari budidaya sampai ke panen. Jadi memang perlu memang namanya diversifikasi tanaman. Hanya kakao pada saat masih bibit barangkali perlu tanaman-tanaman yang sengaja ekonomis. Itu bisa ya? Bisa ya. Oke. Kemudian tanami juga untuk sayur-sayuran. Kemudian itu tanaman jamannya bisa tanam juga lahan yang pinggirnya tanami kayu. Kayu agrikultura. Karena juga program agroforestry kakao bisa untuk
Ya, katanya 3 meter Ya. lebarnya tuh. Jadi supaya kakao ini bisa bertahan karena memang perlu juga ya, perlu tambahan. Oke. Terima kasih banyak Kamil. Jadi tidak perlu khawatir kalau misalnya Anda petani kakao karena memungkinkan untuk lahan itu bisa disisip dengan tanaman ekonomi lainnya. Diversifikasi lahan. Jadi memungkinkan itu ke depan. Itu saja. Salam dari Kota Belopa, Ibu Kota Kabupaten Luwu. Kami Laguna, Kang Nurdin Aziz. Kakao kita gimana nih? Ada jargonnya, kakao ada mungkin istilahnya? Kakao sehat atau apa? Kakao berkelanjutan. Kakao berkelanjutan kalau kata